Halo, bersama saya kembali dengan Leonardo Syamsuri di sini di dalam channel kita Today's Message dalam program Biblikal. Saya masih bicara tentang topik doa. Kalau yang lalu episode sebelumnya saya bicara tentang apa yang terjadi kepada si pendoanya kalau waktu berdoa. Nah, sekarang saya akan bicara soal doa yang dijawab Tuhan. Nah, tentu kita mau ya, siapapun sini kalau kita berdoa sama Tuhan dijawab kan. Nah, persoalannya nih di sini nih titik masalahnya. Jawabannya menurut siapa gitu. Dan apa jawabannya yang seperti apa yang kita mau gitu. Ini yang seringkali menimbulkan kekecewaan banyak orang Kristen yang berdoa karena merasa nggak dijawab. Padahal Tuhan nggak pernah nggak jawab doa lo. Saya sangat percaya dia menjawab doa. Misalnya gini, Anda berdoa. Tapi doamu yang Anda doa kok nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Ada kemungkinan itulah jawaban Tuhan yang tidak mau dijawab doamu. Loh saudara, kadang-kadang di dalam komunikasi kan begitu. Saya dengan seseorang atau siapapun, orang bertanya sama saya, nggak selalu saya harus jawab pertanyaannya kan. Begitu nggak saudara? Nah itulah sebabnya kenapa seringkali karena tidak seperti yang kita expect, seperti yang kita harapkan, membuat kita jadi kecewa dengan Tuhan dalam doa. Males lah saya berdoa. Coba Anda waktu WA. Ada orang WA teks Anda, kadang-kadang Anda nggak akan jawab sebuah pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Nah itulah jawaban Anda kan. Jawaban saya nggak perlu jawab. Kira-kira gitu. Nah di dalam doa sama Tuhan pun seperti itu. Kalau dia tidak jawab bukan berarti dia tidak menjawab. Jawabannya adalah yaitu dia tidak jawab saudara. Yang artinya adalah Anda harus makin mencari lagi kehendak Tuhan. Makin harus hati-hati lagi. Makin mendekatkan diri sampai satu titik. Mungkin saja temanmu yang menjawab. Suatu titik bisa saja Alkitab yang Anda baca itulah jawabannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu Saudara jangan berharap doa yang dijawab Tuhan seperti yang kita mau. Elia suatu hari Saudara ketika menghadapi nabi-nabi Baal, Saudara dia mengalami luar biasa berkemenangan, tapi kemudian mengalami intimidasi dari Isabel. Waktu dia intimidasi, dia ketakutan, dia udah kepengen mati loh Saudara. Dia masuk ke dalam gunung Horeb, dia merasa udah pengen mati. Coba lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan ayat yang keempat saja. Kita berhenti sampai ayat yang keempat. Ayat 3 dan 4. Takutlah ia, jadi Elia pun pernah ngalamin ketakutan dengan hanya intimidasi dari seorang Isabel. Padahal sebelumnya dia begitu perkasa mengalahkan nabi-nabi Baal. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri ngapain? Masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Apa yang diminta oleh Elia? Cabut nyawaku, artinya dia kepengen mati toh. Tapi Tuhan jawab nggak? Enggak, Tuhan jawab permohonan dia, tapi dengan cara yang berbeda. Dia menyentuh si Elia, dia kasih makan, dia kasih minum. Ada tugas yang dia harus lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan menjawab berbeda karena Tuhan punya tujuan yang lain. Jadi dia tahu ini nggak perlu dijawab. Mati nggak usah, kamu nggak perlu mati gitu. Dia nggak jawab iya atau tidak, tapi dikasih tugas. Gitu ya. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara asik loh kalau kita ngerti ini. Nah kita lanjut ya, kita teruskan Saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya bahwa jangan membiarkan diri Anda menjadi seorang seperti Elia yang kemudian pada akhirnya dia sendiri stres. Ya, oke kita lanjut. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya Saudara dan saya bisa berdoa dijawab oleh Tuhan? Ya, mau dijawab oleh Tuhan? Ya, saya berharap sekali lagi sesuai seperti yang dia mau, bukan yang seperti kita mau. Yang pertama, kalau Anda mau dijawab, doa saudara dijawab, pastikan doa saudara sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini yang menarik saudara. Anda tidak mungkin tahu kehendak Tuhan kalau Anda nggak pernah doa dan baca Alkitab. Jangan cuma doa, tapi mesti baca Alkitab. Mesti renungkan firman. Karena semua firman itulah kehendak Tuhan ada di firman Tuhan di Alkitab itu. Yakobus 4 ayat yang ketiga, ada satu ayat yang menarik. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kamu doa tapi kamu nggak terima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Kok bisa salah? Karena yang kamu minta katanya hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita berdoa untuk kepentingan kita nih.
Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang nggak dijawab sama Tuhan, saudara. Nah, Yohanes 15 ayat ke-7 firman Tuhan bilang begini, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah kalau kamu tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal dalam kamu." Gitu ya. Dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Maksudnya apa? Bukan sembarang minta. Karena kalau orang yang tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam diri kita, maka kita punya kehendak diselaraskan sama firman. Sehingga waktu kita berdoa, nggak mungkin lari dari kehendak Tuhan. Karena kita tahu apa itu, sesuai nggak permintaan kita dengan firman dan seterusnya. Karena kita tinggal dalam firman-firman tinggal di dalam kita. Nah, oleh karena itu saudara, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan sajalah. Doa-doa yang sesuai dengan kebenaran dan rencana sajalah. Rencana Tuhan sajalah. Itu yang akan dijawab oleh Tuhan. Jadi yang pertama, pastikan doamu selaras dengan firman Tuhan. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Yang kedua, kalau mau berdoa dijawab Tuhan, jangan cuma berdoa dari mulut, berdoalah dari hati. Bukan hanya dari mulut saja. Nah, saudara, kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu tidak serius, kita katakan, tidak sungguh-sungguh di hati. Matius 6 ayat 7 berkata, "Lagi pula dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Panjang doanya gitu, saudara. Karena mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Tidak, bukan dari situ. Tuhan lihat hati, saudara. Gitu. Yeremia 17 ayat ke-10, ayat ini menarik. "Aku Tuhan yang menyelidiki apa? Hati dan menguji batin." Untuk apa? Memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan menguji hati, saudara. Doa yang terpancar dari hati yang serius, yang keluar dari hati, apa adanya yang di hati, bebankah, sukacitakah, permohonankah, permintaan Tuhankah, permintaan kepada Tuhan, apa yang ada Anda gumuli di hatimu, doa. Dan disitulah Tuhan melihat keseriusan hati saudara, bukan cuma dari mulut saja. Doa yang diucapkan oleh dari mulut saja semata-mata itu hanyalah doa yang bersifat mekanis, ritual. Saudara, seringkali doa yang dihafal, diulang, itu lagi gitu saudara. Jadi doa-doa ini doa agamawi. Ya tentu saja doa yang seperti ini adalah doa yang tidak akan menerima jawaban dari Tuhan. Yang ketiga, doa yang dijawab oleh Tuhan, yang ketiga adalah doa yang hatinya sudah beres di mata Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita berdoa tapi hati kita nggak beres di hadapan Tuhan. Benar, kita masih dalam kepahitan, kekecewaan, kemarahan, ya saudara, kebencian dan sebagainya. Hati ini adalah aliran air kehidupan loh. Aliran-aliran kehidupan kita. Matius 5, 23-24 ayat ini bilang begini. "Sebab itu," katanya. Ayat ini sering mungkin Anda baca ya. "Jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah." Jadi waktu kalau mau datang sama Tuhan membawa persembahan. "Dan engkau teringat gitu akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau." Anda tahu nih ada yang gak beres dengan Anda. Jadi antara saudaramu dengan Anda nih ada hal yang tidak baik nih dalam kondisi hati si saudara seiman kita mungkin. Tinggalkan dulu persembahan itu di depan mezbah. Jangan lanjutkan ya. Dan pergi berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi ayat ini lagi bilang gini, kalau hati kita belum beres, ada orang yang tidak beres dengan kita juga tidak beres dengan orang itu, maka apa yang terjadi? Kita harus membereskan dulu. Apakah hari ini ketika Anda mendengar, Anda bilang saya sudah berdoa, bahkan sudah berpuasa, tapi kenapa doa saya kok seperti tidak ada powernya, powerless, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dorong. Why? Ada kemungkinan hati kita nggak beres, saudara. Nah, kita perlu bereskan, datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, izinkan Tuhan membersihkan hatimu, memulihkan hatimu, membereskan hatimu. Bisa katakan amin. Yang keempat, doa yang dijawab Tuhan adalah dasarnya harus percaya. Coba bilang percaya. Anda boleh berdoa, tapi kemudian ragu. Lalu kemudian bikin rencana sendiri. Ya bagaimana doa itu bisa dijawab? Doa itu basisnya adalah percaya. Hidup ini dasarnya juga percaya. Kita hidup oleh karena percaya, saudara. Amin. Nah, di dalam Markus 11 ayat 23, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Asal
tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kalau melakukan apapun, apalagi doa, harus punya keyakinan. Percaya. Ada orang gini, habis berdoa bilang, doa saya tadi kira-kira didengar Tuhan nggak? Lah, Anda sendiri ragu, saudara. Anda sendiri nggak yakin gitu. Gimana? Saudara, dalam doa kita harus belajar untuk percaya bahwa Tuhan dengar doa kita. Percaya waktu kita berdoa dari hati kita. Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Yakobus 5 ayat 15 ayat 16 firman Tuhan bilang apa? Doa yang lahir dari iman. Lahir dari apa? Iman. Akan menyelamatkan orang sakit. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya akan diampuni. Jadi saudara kalau berdoa lagi sakit mau sembuh, ya perlu iman saudara. Tuhan akan pulihkan saudara. Bisa katakan amin. Jadi saudara, apakah Anda percaya? Bukan cuma sekedar berdoa panjang lebar, tapi apakah Anda yakin? Ketika Anda yakin berdoa, saya sangat percaya doa itu jadi powerful. Yang kelima, saya melihat bagaimana saudara doa-doa saudara dan doa saya dijawab. Kita harus sungguh-sungguh dan tekun dalam doa. Ada orang putus asa. Doa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan keempat sudah mulai kendor. Bulan ke-7 mulai semakin kendor. Mungkin udah 12 bulan, 1 tahun kemudian udah nggak doa lagi. Apakah kita berdoanya sungguh-sungguh? Serius, sungguh-sungguh. Betul-betul, bukan cuma asal sambil lalu. Ya mau dijawab boleh, nggak dijawab nggak apa-apa. Mau didengar boleh, nggak didengar apa-apa. Asal ngomong, itu nggak sungguh-sungguh saudara. Yakobus 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa. Elia sama dengan saudara, manusia biasa, sama kita, biasa. Sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ini yang membedakan. Elia sama seperti saudara, sama seperti saya, manusia biasa. Tapi yang membedakan Elia dari kita, dia berdoanya sungguh-sungguh. Luar biasa dia doa sungguh-sungguh. Supaya apa? Hujan turun, sungguh-sungguh. Dan hujan turun. Hujan jangan turun maksudnya. Hujan jangan turun dan hujan tidak turun. Dia bumi selama 3,5 tahun. Jadi waktu dia berdoa supaya kekeringan terjadi, hujan tidak boleh ada, tidak turun, terjadi. Karena dia sungguh-sungguh berdoa. Makanya di dalam Kolose 4 ayat yang kedua, kalau Anda baca, ada satu ayat firman Tuhan bilang, bertekunlah dalam doa. Dan pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Doa itu harus tekun, ditekuni. Saudara dilakukan, jangan cuma 1 kali, lakukan terus. Sampai doamu dijawab atau fokusmu diubahkan. Atau Anda berubah, diubahkan internal Anda sehingga Anda melihat situasi hidup saudara berbeda dari sebelumnya. Doa itu powerful. Haleluya. Sekali lagi, jangan lupa berdoa. Tetap berdoa. Doa sungguh-sungguh. Amin. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Today's Message. God bless you.